Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast bersama Radio Mahasiswa Universitas Riau. All you gotta do is just meet me at the Ceripit tulang bajing kacapit bulu pare seseget na ceripit tulang bajing. Kali ini, oke, mengenai podcast ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik yang kita bahas, kita perkenalan dulu deh kayaknya ya. Karena kalau dalam yang kita apa ya namanya? Tak kenal nama tak saya. Jadi perkenalkan, nama saya Laili Wulandari dari Pendidikan Bahasa Inggris, dan teman saya Rani dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Riau, dan saya Dina Olivia juga dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, jadi kami tiga akan mengupas topik yang panas-panasnya ya. Jadi kita akan langsung saja ke topik pada kesempatan podcast kali ini, yakni fenomena berbahasa di era Gen Z. Kita hari ini ya. Oke, jadi kalau mengenai Gen Z ya, kita bertiga juga termasuk Gen Z ya. Ya meskipun kadang masih mengakui ini pengen jadi Gen Alpha. Boleh ya sih? Oke, jadi untuk fenomena berbahasa di era Gen Z, kita mesti tahu gak sih apa sih bahasa di era Gen Z? Emang apa perbedaan dengan bahasa pada umumnya gitu kan? Atau ini bahasa purba yang dikemukakan kembali? Atau mungkin ini bahasa modern tapi dia lebih modern lagi, atau bahasa apa itu lah ya? Atau bahasa masa depan. Oh, bahasa depannya kan udah oke. Jadi kita tanya dulu dong sama Kak Rahma dulu deh kayaknya. Ada kakak lah ya? Oh iya. Oke, gimana di menurut kamu gimana sih berbahasa di era Gen Z itu? Menurut aku ya, kita ketahui tuh bahasa itu adalah alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari untuk berinteraksi, guys. Jadi kalau kita bahas bahasa di Gen Z, kita bisa tahu nih perbedaan bahasa. Jadi bahasa itu setiap generasinya itu pasti akan ada perubahan gitu ya, tergantung dengan penyerapan dari generasi itu sendiri. Kalau menurut saya justru ya, Riley, bahasa Gen Z ini sebenarnya bagus, cuman agak-agak ada yang Melenceng ya? Iya kan? karena kurangnya pemahaman gitu. Iya. Jadi sebenarnya tuh nilai positifnya jadinya tuh Gen Z tuh justru kreatif, inovatif untuk Dia menciptakan menciptakan bahasa baru. Gitu. Gen Z ini lumayan. Keren sebenarnya, cuman ada juga oknum-oknum yang bikin bahasa itu tuh jadi kayak, aduh, ini nih jadinya negatif gitu guys. Padahal sebenarnya Iya. Padahal sebenarnya bahasa yang tercipta dari karena Gen Z atau seperti sekarang tuh udah masuk Gen Alpha ya guys ya. Sebenarnya itu tuh jadinya tuh kayak kreasi seni bahasa baru gitu. Oh my God. Ya sih. Iya, ini alasannya masuk akal sekali ya. Tapi kalau untuk kalian yang nonton tapi kurang penyerapan, itu kayaknya harus ditonton ulang-ulang deh kayaknya. Biar kalian tahu apa sih yang kami bahas. Wede. Kita maksudnya ke Kak Dina nih. Iya, jadi kita masuk ke Kak Dina lagi ya. Menurut Kak Dina gimana lagi? Kalau Kak Rama itu tadi begitu ya, kalau bahasa itu kayak Inovasi inovasi baru atau mereka itu berkreatif ya. Kalau menurut Kak Dina gimana? Bahasa Gen Z itu apa sih? Bahasa Gen Z ya, kalau menurut Kak Ahmad tadi ya seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang, jadi Gen Z itu sering memakai istilah-istilah yang susah dimengerti gitu. Iya. Benar sih. Kita yang Gen Z juga gak mengerti apa itu padahal kita Gen Z ya. Kayaknya kita Gen Z ketuaan deh. Itu kayak pakai slang bahasa Inggris. Iya. Jadi memang bagi orang tua itu agak sulit dimengerti gitu. Benar-benar. Nah, jadi kadang memang ada yang melenceng bahasanya, namun bagi bagi kayak kita, jadi itu kayak terlihat keren gitu kan. Nah, terkadang bagi anak muda itu aku melihatnya kayak mereka tuh pakai bahasa yang kadang kasar juga gitu. Jadi kayak di
setiap perkembangan itu bakalan berubah. Ini kita masih di era Gen Z, udah ada era selanjutnya. Padahal kita belum melewati ini masa Gen Z-nya gitu. Ya, kita belum tahu nih Gen Z ya gitu. Masih penasaran banget. Udah ada Gen apa? Enggak. Ini kayak menjadi bahasan baru yang bakal memperusak bangsa atau menambah kreatif bangsa. Ini sebagai bangsa muda ya, sebagai bangsa penerus di negara kita otoritasnya ya. Oke, jadi menurut kalian sebenarnya penggunaan bahasa di era Gen Z ini akan merusak bahasa lokal nggak sih? Kalau menurut aku tuh bakal merusak banget deh, ya nggak? Benar, sebenarnya tergantung dari Gen Z-nya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari keseluruhan Gen Z, Iya. Gen Z ini memang selalu ngikutin yang lagi tren FOMO. Oh my Itu god. bahasa baru guys, FOMO. Saya nggak tahu ngomong. Ini saya Nah, era Gen Z kenal aja. namanya FOMO. Nah, ada juga Gen Z yang kurang tahu beberapa bahasa. Saya ada kan orang bilang apa itu gitu kan. Kita nggak tahu artinya. What is this? Harus tahu. Nah, Gimana ada nih? kan kalau chattingan. Nah, Oh my chattingan god. kita sering Oh, sih. chattingan ini udah kayak terus gimana? Kayak kadang dia tuh ngetik kan kayak dikirimnya apa pesan gitu kan, jadi kayak disingkat-singkat kayak kita tuh apa maksudnya ini, dan dia pun juga pakai bahasa-bahasa yang kita tuh kadang nggak lagi. Iya, kayak dia selalu menciptakan bahasa baru meskipun nggak resmi gitu loh. Gen Z. Tapi sadar nggak sih kita belum bisa menciptakan bahasa baru nih. Berarti kayaknya kita masih mengikuti. oh iya kita mengikuti aja, tapi kita nggak menciptakan. Aduh, ini kayak inovatif banget ya sih. Oke. Perlu kita ciptain bahasa baru. Apa ya kira-kira? Kalau kalian punya bahasa Gen Z tuh tulis deh di komen. Biar kita tahu. Kita mau belajar deh kayaknya bahasa Gen Z apa. Karena kita nggak mau dijuluki Gen Z ketuaan. Oh my god. Nanti kita kalah sama Gen Alpha ya. Oke, wah asik banget ya podcast hari ini. Kayaknya segitu aja deh. Karena mengingat waktu dan mengingat kalau bahas Gen Z ini kayak memang gak ada habisnya, ya kan? Jadi kesimpulannya untuk hari ini adalah sebenarnya berbahasa Gen Z itu nggak memperusak bahasa. Sebenarnya anak-anak Gen Z ini inovatif kan? Mereka kreatif menciptakan bahasa baru. Sedangkan yang di era kita, Gen Z di era kita itu juga belum bisa, belum mesti mereka bisa menciptakan kosakata baru kan. Nah gitu, jadi kayak ya perlu diapresiasi lah ya yang menciptakan kata-kata itu. Meskipun saya nggak paham. jadi sebenarnya nggak memperusak gitu loh. Bagaimana ya, kayak tinggal kita tuh gimana cara mikirnya. Karena kan sesuatu itu pasti ada positif, pasti ada negatif. Kalau kita bisa memilah antara positif dan negatif itu nggak akan merusak bahasa. Jadi kalau untuk antara bahasa Gen Z dan bahasa lokal apa merusak? Tinggal kitanya, nggak mungkin kita pakai bahasa lokal sama orang yang nggak di lokal kita gitu loh, nggak di tempat kita. Ya itu kayak tergantung ya situasi. Ya. Kalau kita lagi sama Gen Z, ya apa salahnya pakai bahasa kita Iya, kan? benar. Nggak mau lah kita dikalahin sama apa? Mana gitu. Gimana ada apa sih? Oh, seribu orangnya. Tapi itu sih kalau apa namanya, kalau pakai bahasa Gen Z itu kita sebagai prodi bahasa Inggris jadi kayak nambah kosakata. Iya. Ya bener, sebenarnya Gen Z itu justru banyak belajar dari bahasa Inggris Ya, ya. kami selaku Gen Z yang ada di pendidikan bahasa itu kayak tertolong sekali ya. Terima kasih. Oke, waduh, waktunya udah lumayan nih. Kayaknya kita harus pamit nih. Udah gak bisa cerita Gen Z lagi. Kita tenang aja. Kita bakal lanjut kok di episode berikutnya. Jadi Tunggu aja. Stay tune. Oh iya, itu bahasanya ya. Jadi kalian jangan lupa untuk ide channel kamu. Meskipun channel ini masih baru, tapi kalian harus bersama itu kita bangun Gen Z ya. Jangan kalah sama Opa. Oke, ini kayaknya udah ditunda banget ya. Kayaknya yang di sini kan bakal undur diri. Saya selaku host Lady Wulandari dan Saya Rani.
spesial Nyalakan Gen Z. Ayo sayang cium aku duluan. Aku bosan di rumah cuma berenang. Sendirian hatiku jadi kosong. Kissy face, sexy phone.